校なんか行きたくない。どうしてこんな風に生きてるかって、他の奴らが必ず一つは持ってるものが俺にはないからだ。頭も悪ければ金持ちでもない。それが俺だ。Bullying jadi salah satu topik yang cukup sering dibahas sejak beberapa tahun terakhir ini. Karena itu, banyak banget anime tentang MC dibully, rilis dan muncul ke permukaan. Daripada kelamaan, kita masuk ke list pertamanya aja. Let's go! Rakude Kishino Cavalry. Kurogane Ikki ialah MC yang dibully karena tidak punya kekuatan. Gimana enggak? Dia dilahirkan dari keluarga dengan penghasil kesatria terkuat, tapi Ikki ini justru nggak mampu buat gunain sihir. Oleh karena itu, Ikki dicap sebagai kesatria yang gagal dengan rank terendah di akademi sihirnya. Bahkan, ia sampai tidak diakui oleh keluarganya sendiri. Suatu hari, Ikki ditantang berduel oleh Stella, seorang putri dari negeri seberang dan merupakan murid nomor 1 dalam akademi. Dalam duel ini, siapa yang kalah harus mengabdi pada yang menang. Menurut kalian, siapa nih yang bakalan menang? Kenka Dokugaku. MC anime ini di awal episode tuh kayak sampah banget, tapi dia mulai belajar bertarung dengan tujuan yang lumayan unik. Untuk animenya berkisah tentang murid miskin dan sering dibully bernama Park Taejon. Tapi di sini ada plot twist nih. Semua itu Park Taejon lakuin biar dia bisa upload video dan viral. Walaupun tubuhnya kurus kering, dia sering nantangin preman sekolahan buat dijadiin konten. Tapi seiring berjalannya cerita, Park Taejon grow up dan bisa bertarung beneran. Walaupun anime ini bagus banget, tapi sayangnya kurang populer dan dibahas orang. Dekisoko Naito Yobareta. Alan Busfeld diliatin sebagai karakter lemah yang gak punya kekuatan. Oleh karena itu, dia dianggap seperti sampah, dibully, diremehkan, dan bahkan diusir oleh keluarganya sendiri. Tapi siapa sangka, Alan ini sebenarnya adalah reinkarnasi dari seorang pahlawan. Tentu aja dong, Alan sebenarnya overpower banget dan bahkan punya banyak kekuatan. Tapi dia sengaja sembunyiin semua itu biar saat dewasa, dia diusir dan bisa hidup bebas. Sebenarnya aku suka banget sama konsepnya. Tapi lagi-lagi, kayak anime isekai overpower pada umumnya, ceritanya cukup bertele-tele dan gak punya poin. Mahou Shoujo Sai. Bisa dibilang, anime ini jadi anime dengan konsep pembulian paling terkenal dan fenomenal banget. Dengan genre dark fantasy, anime ini bercerita tentang seorang perempuan yang hidup dengan keluarga yang keras. Ia merasa terjebak dalam kehidupannya yang gak bahagia. Pembulian verbal dan fisik bikin anime ini sangat teramat mengangkat tema kekerasan. Selain itu, anime ini juga berisi tentang sebuah pembalasan dendam dan trauma psikologis yang mungkin relate banget sama realita kamu. Rankings of Kings. Ini sih the best of anime tentang perundungan. MC anime ini tuh punya nasib yang gak beruntung. Selain tidak bisa bicara, tidak memiliki orang tua, dan dia juga dianggap remeh oleh semua orang walaupun dia ini seorang pangeran. Tapi dengan hati yang begitu luas, Boji berusaha terus hidup dan menjalani keseharian yang ceria. Dengan rating MAL 8,5, jangan raguin anime ini deh soal cerita ataupun temanya. Soalnya udah bagus banget. Ceritanya sendiri ngisahin petualangan Boji dan sahabatnya bernama Kage yang berjuang untuk menjadi kesatria terkuat. Shinobi no Itoki. Sakuraba Itoki menjalani kehidupan sekolahnya di SMP dengan normal layaknya siswa pada umumnya. Dia juga mempunyai paras wajah yang cakep dan kepintaran di atas rata-rata. Sayangnya, kehidupan normal Itoki berubah setelah ia mendapatkan penyerangan dan pencobaan pembunuhan oleh seseorang. Usut punya usut, Itoki ini rupanya merupakan pewaris atau keturunan sah dari klan ninja yang terkenal. Setelah mengalami kejadian
kejadian itu, Ibu Itoki memilih untuk mengirim Itoki ke suatu akademi ninja. Nah, dari sini kehidupan Itoki berubah 180 derajat, di mana Itoki yang awalnya pengen hidup normal, kini malah terjebak ke dalam pertarungan yang gak ada akhirnya. Perundungan terjadi ketika Itoki masuk ke akademi ninja. But kalian enjoy aja ya nontonnya. Boku no Hero. Deku sebelum punya kekuatan overpower, dia hanyalah manusia biasa dengan cita-cita yang tinggi. Dia juga selalu aja dibully oleh teman masa kecilnya yang udah berubah banget. Tapi walaupun Deku tidak memiliki kekuatan, Deku tetap bersikeras untuk menjadi seorang hero seperti idolanya. One day, karena suatu kejadian, hero terkuat sekaligus idola dari Deku mewariskan kekuatan One for All yang melegenda. Tapi Deku di sini nggak tiba-tiba kuat dan tak terkalahkan gitu aja. Konsepnya bakalan zero to hero banget. Dan pantas aja sih kalau anime ini adalah anime kesukaan Eno Bening. Zero no Tsukaima. Ini nih anime isekai legend yang bagus banget buat ditonton. Ceritanya berkisah tentang bangsawan bernama Louis yang dijuluki sebagai Zero Louis karena sangat buruk dalam mengendalikan sihir. One day, dia memanggil familiar yang ternyata dia adalah Saito Hiraga yang berasal dari bumi. Anime ini punya 4 season yang mana ceritanya solid banget. Di sini MC-nya adalah mereka berdua, tapi sebenarnya lebih fokus ke Saito-nya. Saito di sini bakalan jadi sosok yang kuat. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk menonton video terbaru dari aku ya. Bisa langsung cek di profil akun Nolimeindo. Mari bertemu lagi sama aku Ami di video berikutnya. Sampai jumpa.